Ia ditugaskan untuk mewawancarai Andrew Carnegie, orang terkaya di Amerika Serikat kala itu. Carnegie mencari seseorang untuk mengungkap rahasia kekayaan kepada dunia, tetapi sebelumnya ia melakukan sebuah ujian. Ia bertanya, apakah Hill memiliki keberanian untuk mendedikasikan 20 tahun hidupnya untuk penelitian ini tanpa jaminan imbalan langsung. Keraguanlah yang melumpuhkan. Rasa tidak amanlah yang menghalangi jutaan orang untuk mengambil langkah pertama menuju kehidupan yang benar-benar mereka impikan. Siapa yang tidak pernah membiarkan kesempatan berlalu begitu saja karena takut terekspos, takut mendengar penolakan, atau karena tidak ada jaminan kesuksesan? Napoleon Hill, saat masih seorang pemuda yang tidak dikenal, berada tepat di persimpangan jalan ini. Tanpa iman, setiap impian akan layu sebelum berkembang. Coba renungkan, berapa kali Anda menyerah pada sesuatu bahkan sebelum mencobanya? Berapa banyak proyek luar biasa yang hanya tinggal di atas kertas karena Anda berpikir, bagaimana jika tidak berhasil? Bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika saya rugi uang? Pemikiran semacam ini adalah racun yang bekerja secara diam-diam. Yesus pernah berkata bahwa jika kita memiliki iman sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Dan Napoleon Hill memperkuat gagasan ini, menegaskan bahwa iman adalah cikal bakal segala kekayaan. Menarik bagaimana dua dunia yang tampaknya berbeda, spiritualitas Alkitab dan studi tentang kesuksesan serta kemakmuran, justru bertemu pada prinsip yang sama ini. Tanpa iman, tidak ada kemajuan. Bayangkan betapa beratnya pilihan itu. Pengorbanan selama 20 tahun, tanpa janji keamanan finansial, hanya dengan keyakinan bahwa pada akhirnya semua itu akan terbayar. Banyak orang mungkin akan mundur, tetapi Hill berkata keputusan untuk percaya pada hal yang tak terlihat ini mengubah nasib, bukan hanya hidupnya, tetapi juga jutaan orang yang kemudian terpengaruh oleh buku-bukunya. Iman bukan berarti tidak adanya rasa takut. Itu berarti bertindak meski ada ketakutan. Berapa banyak orang yang bekerja selama bertahun-tahun di pekerjaan yang tidak mereka cintai, terjebak dalam rutinitas yang menguras energi, hanya karena mereka tidak percaya diri mampu membangun sesuatu yang lebih baik. Mereka berpuas diri dengan sedikit karena kurangnya iman yang cukup untuk percaya bahwa mereka pantas mendapatkan lebih. Apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini oleh pikiran manusia, itu bisa dicapai. Sebuah pernyataan yang terdengar muluk, bukan? Hampir sulit untuk dipercaya. Namun jika kalimat itu menyentuh hati Anda, itu karena ada sesuatu dalam diri Anda yang belum sepenuhnya memahami kekuatan sejati dari keyakinan, pola pikir, dan bahkan simbolisme Alkitab mengenai kemakmuran. Dalam kitab suci, iman muncul sebagai titik tolak untuk segala kemenangan. Ini bukan hanya masalah ambisi, tetapi juga tentang kepercayaan diri, iman kepada Tuhan, dan keyakinan bahwa dunia dapat menawarkan lebih dari sekadar bertahan hidup sehari-hari. Dan inilah intinya. Ketika Anda benar-benar percaya, pikiran Anda mulai mencari jalan keluar. Sains telah membuktikannya. Penelitian psikologis menunjukkan bahwa individu dengan tingkat optimisme dan keyakinan tinggi terhadap tujuan mereka lebih tangguh menghadapi kemunduran dan lebih mungkin menemukan solusi kreatif. Jika Anda berpikir untuk memperbaiki kehidupan finansial Anda, ambil langkah pertama dengan membuka lembar kerja dan mencatat pengeluaran Anda. Iman bukan hanya percaya, itu berarti percaya dan bertindak. Tokoh-tokoh besar dalam sejarah membuktikan hal ini. Walt Disney misalnya dipecat dari sebuah surat kabar karena dianggap kurang memiliki kreativitas yang cukup. Bayangkan jika ia percaya kebohongan itu. Imannya pada visinya sendiri melahirkan salah satu kerajaan hiburan terbesar di dunia. Seolah-olah otak diprogram untuk melihat peluang yang sebelumnya tidak terlihat. Iman membuka mata Anda.
Namun, bagaimana menerjemahkan teori ini menjadi praktik? Langkah pertamanya sederhana namun kuat. Selama 7 hari ke depan, setiap kali muncul ide, jangan memadamkannya dengan pikiran-pikiran kegagalan. Tuliskanlah. Ubah ide itu menjadi tindakan minimal. Jika Anda mempertimbangkan untuk memulai bisnis, ambil langkah pertama dengan meneliti pasar. Dan berapa banyak dari kita yang menyerah pada sesuatu karena seseorang meremehkan ide kita, mungkin bahkan kenalan dekat yang tanpa niat jahat menanam benih keraguan di hati kita. Iman adalah tindakan keberanian. Itu adalah melihat ke dalam diri sendiri dan berkata, bahkan jika tidak ada orang lain yang percaya, saya percaya. Itu adalah melihat ke depan ketika segala sesuatu di sekitar tampak gelap dan mengambil langkah pertama tanpa melihat seluruh jalan. Yang menarik adalah Alkitab tidak pernah menjanjikan ketiadaan kesulitan. Itu menunjukkan bahwa iman adalah bahan bakar untuk menghadapi padang gurun dan mencapai tanah perjanjian. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan mereka yang tetap di tempat yang sama adalah kemampuan untuk mempertahankan konsistensi, bahkan ketika antusiasme awal memudar. Napoleon Hill menjelaskan dalam studinya bahwa disiplin adalah jembatan yang menghubungkan ide dengan hasil. Pikirkan berapa banyak proyek yang Anda mulai dengan antusiasme hanya untuk meninggalkannya di tengah jalan. Dan itulah tepatnya yang ditemukan Hill sepanjang hidupnya. Orang-orang yang paling sukses bukanlah mereka yang tidak pernah mengalami ketakutan, tetapi mereka yang memilih untuk bertindak meskipun ada ketakutan. Jadi, jika keraguan telah mencuri impian Anda, jika ketakutan telah melumpuhkan Anda, ingatlah bahwa iman adalah fondasi dari segalanya. Dan itu tidak harus berupa iman yang raksasa. Itu hanya perlu tulus, cukup kuat untuk mengambil satu langkah kecil hari ini. Berapa banyak program diet yang tidak terselesaikan? Berapa banyak kursus yang dibeli tetapi tidak pernah dituntaskan? Berapa banyak bisnis yang diimpikan tetapi tidak pernah diluncurkan? Inilah gambaran kebanyakan orang. Mereka tidak gagal karena kurangnya bakat atau kecerdasan, tetapi karena mereka tidak dapat mempertahankan disiplin yang diperlukan untuk melihat hasil terwujud. Karena langkah kecil itulah yang diulang berkali-kali, yang membangun seluruh kehidupan penuh pencapaian. Disiplin adalah salah satu prinsip paling kuat dalam hal kemakmuran. Kitab suci itu sendiri mengajarkan bahwa dalam setiap kerja keras ada keuntungan, tetapi hanya omongan belaka cenderung hanya membawa kemiskinan. Tidak cukup hanya bermimpi, merencanakan atau berbicara tentang apa yang ingin Anda capai. Dan disiplin bertentangan dengan apa yang banyak orang yakini tidaklah bawaan. Itu adalah otot yang menguat dengan latihan sehari-hari. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang memiliki segalanya dan kehilangan itu justru karena gagal menerapkan prinsip ini. Mike Tyson misalnya mengumpulkan lebih dari 300 juta dolar dalam karir tinjunya, tetapi kurangnya disiplin finansial membawanya pada kebangkrutan. Masalahnya bukan pada bakat, karena ia punya banyak itu, melainkan ketiadaan kebiasaan konsisten yang akan menjaganya tetap di jalur kemakmuran. Ini adalah bukti nyata bahwa disiplin bukanlah pilihan, itu adalah suatu keharusan. Dan ketika kita merenungkan diri sendiri, mudah untuk melihat bagaimana kurangnya disiplin meresapi kehidupan sehari-hari. Siapa yang tidak pernah berjanji untuk menabung dan pada akhir bulan menemukan bahwa uangnya habis untuk hal-hal kecil yang tidak penting? Dan justru contoh inilah yang menunjukkan bahwa disiplin lebih kuat daripada motivasi yang bersifat sementara. Namun bagaimana ini dapat diterapkan secara praktis? Pendekatan sederhana adalah memilih hanya satu area dalam kehidupan finansial Anda dan menciptakan kebiasaan kecil setiap hari. Jika perjuangan Anda adalah pengeluaran berlebihan, catat semua pengeluaran Anda, bahkan yang terkecil sekalipun, selama 30 hari.
Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Personality menunjukkan bahwa individu dengan kontrol diri yang lebih besar melaporkan tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi. Ini karena disiplin bukan hanya tentang uang atau pekerjaan. Ini tentang memiliki penguasaan atas diri sendiri, dan penguasaan itu membawa kedamaian, keamanan, serta rasa pencapaian yang mendalam. Napoleon Hill mempelajari hal ini secara praktis sepanjang hidupnya. Selama tahun-tahun ia mengerjakan proyek yang disarankan oleh Andrew Carnegie, ia harus mempertahankan rutinitas studi, wawancara, dan penulisan yang intens, seringkali tanpa menerima imbalan apapun. Itu adalah tahun-tahun dedikasi tanpa suara, di mana tidak ada yang bertepuk tangan dan tidak ada yang mengakui usahanya. Disiplinlah yang membuatnya teguh, bahkan ketika hasilnya tampak jauh. Siapa yang tidak pernah bersumpah akan belajar setiap hari, hanya untuk menundanya sampai besok berulang kali, sampai kebiasaan itu lenyap begitu saja. Inilah kenyataan bagi jutaan orang, dan justru disinilah disiplin menjadi momen penentu. Studi ilmiah mengonfirmasi bahwa individu yang disiplin pada umumnya lebih bahagia dan lebih makmur. Jika Anda mengenali diri Anda dalam perjuangan melawan inkonsistensi ini, inilah tantangan yang kuat. Pilih satu tindakan kecil yang berhubungan dengan uang Anda, menabung persentase tertentu, melacak pengeluaran, atau mempelajari topik spesifik, dan pertahankan tindakan itu setiap hari, selama 30 hari berturut-turut. Ini mungkin terlihat tidak signifikan, tetapi inilah jenis kebiasaan yang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda mengelola uang. Karena kekayaan sejati tidak dimulai dengan pencapaian besar, tetapi dengan tindakan-tindakan kecil yang disiplin dan diulang seiring waktu. Dalam kitab suci, kisah Yusuf di Mesir berdiri sebagai salah satu bukti terbesar kekuatan visi. Ia menafsirkan mimpi Firaun dan berhasil mengubah 7 tahun kelimpahan menjadi sebuah strategi yang akan menopang seluruh bangsa melalui 7 tahun kelangkaan. Banyak orang menjalani hidup seperti ini, terjebak dalam rutinitas yang terasa tanpa arah. Mereka bekerja tanpa henti setiap hari, namun merasa tidak ada kemajuan yang berarti. Ini seperti berlari di atas treadmill. Anda lelah, berkeringat, mengerahkan tenaga, tetapi pada akhirnya Anda tetap di tempat yang sama. Inilah kenyataan bagi jutaan individu yang, tanpa visi yang jelas, menjadi budak bagi hal-hal instan. Kemampuan untuk melihat melampaui masa kini inilah yang membedakan mereka yang hanya bertahan hidup dari mereka yang membangun warisan. Napoleon Hill sangat memahami hal ini ketika ia menyatakan bahwa tujuan adalah impian dengan tenggat waktu. Visi adalah kompas yang mengarahkan energi, usaha, dan bahkan iman. Tanpa visi, pekerjaan menjadi sekadar pengulangan dan hidup berubah menjadi siklus tanpa tujuan. Kebiasaan ini menumbuhkan kesadaran dan membuka jalan bagi perubahan yang lebih mendalam. Jika tantangan Anda adalah berinvestasi, sisihkan jumlah tetap sekecil apapun dan terapkan setiap bulan. Jumlahnya tidak sepenting konsistensinya. Rahasianya adalah otak menyesuaikan diri dengan pengulangan, dan apa yang pada awalnya tampak tidak mungkin menjadi otomatis seiring waktu. Disiplin mungkin tampak menantang pada awalnya, tetapi ia membawa kebebasan jangka panjang. Ini seperti atlet yang berlatih setiap hari untuk meraih kemenangan. Setiap pengulangan mungkin terasa melelahkan, tetapi akumulasi dari semuanya itulah yang membangun kejayaan tertinggi. Dan ketika Anda melihat kehidupan finansial, profesional, atau pribadi Anda, aturan yang sama berlaku. Kebebasan hanya ada di mana disiplin ada. Baik Alkitab maupun Hill sepakat pada satu poin penting. Ketika tidak ada visi, maka orang akan binasa. Dan ketika tidak ada tujuan, energi akan terkuras.
Salah satu contoh visi paling menonjol di dunia modern adalah Steve Jobs. Ketika ia mengumumkan keinginannya untuk menempatkan komputer di setiap saku orang, banyak yang mencemooh, menganggapnya gila atau mustahil. Namun, visi inilah yang melahirkan iPhone dan mendorong Apple menjadi salah satu perusahaan paling berharga di dunia. Penelitian yang diterbitkan oleh Harvard Business Review menunjukkan bahwa para profesional yang mendokumentasikan tujuan mereka dan menetapkan tenggat waktu jauh lebih mungkin untuk mencapai hasil daripada mereka yang hanya merenungkan atau mendiskusikan hal tersebut. Visi membangun ketahanan terhadap skeptisisme orang lain. Ia berfungsi sebagai kekuatan batin yang membuat Anda teguh ketika orang lain menyatakan hal itu tidak mungkin dicapai. Dan itulah mengapa orang yang memiliki visi dapat menginspirasi banyak orang, karena mereka melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Studi psikologi juga menunjukkan bahwa individu yang menetapkan tujuan yang jelas memiliki kemungkinan lebih besar untuk mencapai kesuksesan. Jika jawaban Anda samar, maka inilah saatnya untuk menuangkannya ke atas kertas. Ambil satu impian, hanya satu, dan tetapkan tenggat waktu untuk mencapainya. Itu tidak harus sesuatu yang besar, bisa jadi melunasi utang dalam 1 tahun, membangun cadangan keuangan dalam 2 tahun, atau memulai bisnis dalam 6 bulan. Yang penting adalah mengubah impian ini menjadi tujuan yang jelas dan terdefinisi. Bayangkan hidup bertahun-tahun dengan visi ini, tanpa buku yang belum diterbitkan, tidak yakin apakah itu benar-benar akan diterima, tanpa jaminan imbalan finansial langsung. Visi itulah yang membuat Hill teguh, bahkan ketika seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada titik inilah hal yang tidak mungkin mulai terbentuk. Tanpa visi, waktu terbuang untuk gangguan. Dengan visi, setiap tindakan kecil mendapatkan makna. Kursus yang tadinya hanya terasa seperti kewajiban lain kini menjadi batu loncatan ke tingkat berikutnya. Tabungan yang tampaknya tidak berarti itu berubah menjadi bata dalam bangunan megah. Ini terjadi karena ketika kita memberikan bentuk konkret pada sebuah visi, otak kita mulai bekerja untuk mewujudkannya, mengidentifikasi peluang, menyaring informasi, dan membentuk koneksi yang sebelumnya tidak ada. Napoleon Hill mengalami hal ini secara langsung. Setelah menerima tantangan Andrew Carnegie, ia harus merumuskan visi jangka panjang, mewawancarai ratusan pria dan wanita sukses, dan dari wawancara tersebut menyusun sebuah metode untuk mencapai kekayaan. Kejelasan inilah yang membimbingnya untuk mengubah tahun-tahun studinya menjadi salah satu karya paling berpengaruh di dunia tentang kesuksesan, Think and Grow Rich. Dan ketika kita mempertimbangkan penerapan praktis dari hal ini, pertanyaan yang tak terhindarkan adalah, apa visi Anda? Apakah Anda benar-benar tahu kemana tujuan Anda, atau Anda hanya beroperasi secara otomatis, menunggu kehidupan terjadi begitu saja? Visi memberikan tujuan, dan tujuanlah yang menopang setiap perjalanan. Alkitab melalui kisah Ayub menunjukkan bahwa bahkan di tengah kehilangan terbesar sekalipun, ketekunan dan ketahanan dapat mengubah tragedi menjadi awal yang baru. Ayub kehilangan keluarga, harta benda, kesehatannya, namun ia mempertahankan imannya dan pada akhirnya menerima 2 kali lipat dari apa yang telah ia hilang. Napoleon Hill memandang hidup serupa ketika ia menyatakan bahwa setiap kesulitan membawa serta benih manfaat yang setara. Pernyataan ini mengungkapkan kebenaran yang seringkali sulit diterima. Momen-momen penderitaan bukanlah akhir, melainkan lahan subur, tempat peluang-peluang baru dapat berkembang. Siapa yang tidak pernah mengalami situasi di mana rasanya seluruh dunia mereka hancur berantakan? Pemutusan hubungan kerja yang tak terduga, akhir dari sebuah hubungan, utang yang menyebabkan malam-malam tanpa tidur, atau bahkan masalah kesehatan yang membalikkan hidup. Pada masa-masa seperti itu, reaksi awal adalah percaya bahwa tidak ada jalan keluar.
Namun justru pada saat itulah kesempatan untuk menemukan kembali diri muncul. Perbedaan antara mereka yang bangkit dan mereka yang tetap terpuruk terletak pada kemampuan untuk melihat kesulitan dan bertanya, apa yang bisa saya pelajari di sini? Kekuatan apa yang belum saya temukan dalam diri saya yang baru akan muncul sekarang? Napoleon Hill mengalami hal ini dengan sangat jelas selama Depresi Besar, sebuah periode yang ditandai oleh pengangguran massal, kebangkrutan, dan keputusasaan kolektif. Setelah memiliki karier sebagai seorang penceramah, ia mendapati dirinya dalam kesulitan finansial yang parah tanpa prospek. Suatu malam yang gelap, ia serius mempertimbangkan untuk menyerah pada hidup itu sendiri. Bayangkan adegannya, seorang pria yang telah mempelajari rahasia kesuksesan selama puluhan tahun, kini benar-benar dikuasai oleh kegagalan dan keputusasaan. Namun justru pada momen penderitaan ekstrem, itulah sesuatu terjadi. Hill menemukan kekuatan baru dalam dirinya, tekad untuk mengubah penderitaannya menjadi sebuah pesan. Ia melanjutkan ceramah, mulai menulis lagi, dan dari periode krisis ini muncul ajaran-ajaran yang mengubah jutaan kehidupan di seluruh dunia. Mustahil untuk tidak merasa takjub menyadari bahwa seandainya ia menyerah malam itu, kita mungkin tidak akan pernah mengenal karyanya. Sains juga mengkonfirmasi bahwa ketahanan adalah faktor krusial untuk kesejahteraan. Penelitian dalam psikologi positif menunjukkan bahwa individu yang tangguh tidak hanya lebih cepat mengatasi krisis, tetapi seringkali muncul lebih kuat dari krisis tersebut. Mereka belajar untuk menafsirkan ulang peristiwa, untuk melihat kegagalan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai bagian dari proses. Inilah yang Alkitab sebut ketekunan dan yang Hill sebut sebagai peluang yang tersamar. Ketika kita mempertimbangkan contoh kehidupan nyata, mustahil untuk tidak memikirkan Oprah Winfrey. Ia lahir dalam kemiskinan ekstrim, mengalami kekerasan selama masa kanak-kanak, dan menghadapi prasangka sepanjang perjalanannya. Segalanya menunjukkan bahwa kisahnya akan menjadi kisah kegagalan, tetapi ia memilih untuk bangkit. Ia menggunakan setiap penderitaan sebagai bahan bakar, dan ketahanannya mengubahnya menjadi salah satu wanita paling berpengaruh dan terkaya di dunia. Apa yang seharusnya bisa menghancurkannya justru menjadi landasan kekuatannya. Tetapi, bagaimana kita bisa menerapkan ini secara praktis? Sebuah latihan yang ampuh ketika menghadapi kesulitan apapun adalah berhenti sejenak dan menulis. Apa pelajaran tersembunyi di sini? Pertanyaan sederhana ini mengalihkan fokus dari penderitaan ke potensi pertumbuhan. Ketika Anda melatih pikiran Anda untuk mencari makna, bahkan dalam situasi yang paling menantang sekalipun, rasa sakit itu tidak akan hilang, tetapi ia akan berubah menjadi pembelajaran. Dan pembelajaran yang terakumulasi ini, seiring waktu, membangun kekuatan batin yang tidak dapat dihancurkan oleh krisis apapun. Ketahanan tidak berarti secara pasif menerima masalah, melainkan menghadapinya dengan keberanian, mengetahui bahwa ada sesuatu yang ada di luar penderitaan sesaat itu. Ini adalah tindakan harapan aktif untuk bangkit sebanyak yang diperlukan. Mereka yang belajar untuk tangguh menemukan bahwa bahkan hari-hari terburuk pun bisa menjadi benih untuk masa depan yang lebih baik. Kapasitas untuk tidak menyerah, inilah yang membedakan mereka yang tetap terpuruk dari mereka yang, bahkan dalam kegelapan, menemukan jalan menuju cahaya. Alkitab mengajarkan kita bahwa apa yang diucapkan mulut meluap dari hati, dan Napoleon Hill menekankan bahwa pikiran membentuk kenyataan. Ada kekuatan transformatif dalam cara kita menggunakan kata-kata dan pikiran kita. Mereka seperti benih yang kita tanam setiap hari,
Mereka bisa mekar menjadi kemakmuran atau berubah menjadi gulma yang mencekik impian kita. Apa yang Anda pikirkan dan katakan terus-menerus bukan hanya cerminan hidup Anda, tetapi juga faktor yang membentuk jalan yang Anda tempuh. Berapa kali Anda mengatakan frasa kepada diri sendiri seperti, "Saya tidak akan pernah keluar dari utang," "Uang bukan untuk saya," atau "Orang kaya hanya menjadi kaya dengan mengeksploitasi orang lain." Pikiran-pikiran ini mungkin tampak tidak berbahaya, tetapi mereka berfungsi sebagai ramalan yang terwujud dengan sendirinya. Jika Anda percaya bahwa Anda tidak mampu, Anda akan bertindak sesuai dengan keyakinan itu. Anda akan menghindari peluang, menyabotase diri sendiri, dan menerima kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Seolah-olah pikiran Anda menutup pintu sebelum Anda bahkan mencoba membukanya. Napoleon Hill mempelajari ini ketika ia menyadari bahwa orang-orang paling sukses yang ia wawancarai memiliki kesamaan. Mereka melindungi pikiran mereka dan menolak untuk menerima keyakinan akan kegagalan. Andrew Carnegie misalnya menyatakan bahwa pikiran yang positif lebih berharga daripada emas, karena emas bisa hilang, tetapi ide yang didukung oleh keyakinan yang benar dapat menghasilkan kekayaan tak terbatas. Hill menghayati kebenaran ini ketika pada saat-saat kesulitan finansial, ia mengulang afirmasi keberanian kepada dirinya sendiri, bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya meneriakkan hal yang berlawanan. Latihan mental inilah yang mencegahnya menyerah. Contoh yang kuat adalah Jim Carrey. Sebelum terkenal, ia menulis cek untuk dirinya sendiri senilai $10 juta bertanggal mundur beberapa tahun di masa depan dan menyimpannya di dompetnya. Bertahun-tahun kemudian, ketika ia membintangi film-film sukses, jumlah persis itu menjadi bayaran rata-ratanya. Itu adalah cara simbolis untuk menjaga keyakinan bahwa itu akan mungkin, bahkan ketika tidak ada tanda bahwa itu bisa menjadi kenyataan. Namun ada juga contoh bagaimana kata-kata negatif dapat menghancurkan takdir. Amy Winehouse, seorang penyanyi dengan bakat luar biasa, berbicara secara terbuka tentang penghancuran dirinya sendiri, ketidakpercayaannya pada diri sendiri, dan bahkan berulang kali menyanyikan bahwa ia tidak menginginkan bantuan. Tragisnya, kata-kata ini menjadi cerminan dari hidupnya yang singkat dan tragis. Ini menggambarkan bagaimana apa yang kita ucapkan dan pikirkan dapat membimbing kita ke atas atau ke bawah. Menerapkan prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari bisa lebih sederhana dari yang terlihat. Ganti frasa yang menyabotase diri dengan afirmasi kekuatan. Alih-alih berkata, "Saya tidak akan pernah bisa menabung uang," katakan, "Saya belajar mengelola keuangan saya dengan lebih baik." Alih-alih menegaskan, "Saya tidak beruntung di tempat kerja," ulangi, "Saya sedang membangun peluang untuk berkembang." Pergeseran bahasa ini mungkin terlihat kecil, tetapi ia menciptakan realitas mental baru, dan realitas mental baru mendorong perilaku baru. Ini tantangan praktis. Selama 21 hari ke depan, perhatikan frasa-frasa yang sering Anda ucapkan atau pikirkan dalam hati tentang uang, pekerjaan, dan kesuksesan. Setiap kali Anda menyadari pikiran negatif, tuliskan dan ubah menjadi positif. Latihan ini akan melatih pikiran Anda untuk mengubah pola pikir dan menanam benih-benih kemakmuran. Intinya, kata-kata yang keluar dari mulut Anda dan pikiran yang Anda kembangkan bukan hanya cerminan dari kehidupan yang Anda miliki, melainkan alat untuk membangun kehidupan yang Anda inginkan. Jika Alkitab menunjukkan bahwa iman timbul dari pendengaran dan Napoleon Hill menyatakan bahwa pikiran menentukan takdir Anda, maka terserah Anda untuk memilih apa yang akan Anda tabur setiap hari. Ketakutan atau kemakmuran, kegagalan atau kelimpahan. Karena buahnya cepat atau lambat selalu muncul. Semua jalan menuju kemakmuran,
baik melalui iman, disiplin, visi, ketahanan, atau cara kita berpikir dan berbicara, bermula dari dalam diri kita. Bukanlah keadaan eksternal yang menentukan seberapa besar Anda bisa tumbuh, melainkan apa yang Anda yakini, tegakkan dan praktikkan setiap hari. Dan itu adalah pilihan yang hanya bisa Anda buat sendiri. Video selanjutnya sudah muncul di layar Anda. Di dalamnya, Anda akan menaiki satu anak tangga lagi dalam tangga kebijaksanaan ini, melangkah maju untuk menjadi 1% lebih baik dari diri Anda saat ini. Terima kasih banyak sudah berada di sini bersama saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.